Ikhwani fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita panjatkan puji syukur dengan syukur yang sempurnanya, syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah bil alamin ala kulli hadhihi ni'am. Kemudian dengan mengakui dalam hati bahwasanya segala kebaikan, kesucian jiwa dan apa yang kita rasakan berupa kemudahan dan tidak pula yang kita anggap kesulitan, namun itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, seperti rasa sakit, rasa susah dan sebagainya. Maka sekali lagi kita pantas bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa semua itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa kita semuanya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita di sisinya. Kemudian yang akhirnya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita semuanya, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang mengikuti jalan hidup Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan izinnya untuk masuk surga, fa insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian syukur yang ketiga dengan cara kita memanfaatkan, mengaktualisasikan dalam bentuk amal perbuatan, baik itu yang berhubungan dengan hablum minallah seperti sholat, haji, zikir dan sebagainya, maupun amal-amal soleh yang berkaitan dengan hablum minan nas seperti bersedekah, berbuat baik kepada tetangga dan sebagainya. Hal yang paling remeh sekalipun merupakan tanda benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kesucian jiwa pemiliknya. Sehingga di antara cabang iman, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ditanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa iman itu terdiri dari 70 atau 60 sekian cabang, a'laha qaulu la ilaha illallah, dan di antara cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang penuh keyakinan bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa adanaha imatatul adza lit-thariq, dan di antara cabang iman yang paling rendah adalah dengan menyingkirkan gangguan dari jalan yang memungkinkan untuk mencederai atau mencelakakan setiap pengguna jalan. Maka ketika kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan nikmat, mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan, cabang-cabang keimanan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka pantaslah kita bersyukur dengan kesyukuran yang sempurna, kesyukuran dengan lisan, kesyukuran dengan pengakuan hati. Kemudian yang lebih esensi lagi, yang lebih lanjut adalah dengan menggunakan segala kenikmatan yang kita terima untuk berbuat ketaatan dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tabungan akhirat kita yang mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu, keluarga besar Ahmad Yogyakarta khususnya dimanapun kita berada. Sekali lagi alhamdulillah rabbil alamin, setelah sekian lama kita berbincang, membahas, mengkaji faedah-faedah dalam kitab Faslun fi tazkiyatin nafas, dan alhamdulillah telah kita selesaikan muqaddimah panjang dari Syekh. Kemudian pembahasan bab yang pertama tentang ta'rifut tazkiyah, tentang definisi tazkiyatun nafas dengan berbagai varian penjelasan dari Syekh dengan menukil beberapa pendapat salafus salih dan juga ayat Al-Qur'anul Karim, begitu juga sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Ada beberapa catatan dalam kitab ini
namun secara kaidah nahwiyah sorfiyah katanya ini tidak perlu kita sampaikan mengingat satu dan lain hal pembahasannya sangat panjang. Yang intinya kitab ini sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai sebuah risalah atau sebuah kutub, bukan sebuah kitab. Karena dalam kajian beberapa ulama disebutkan ini ada beberapa hal yang tidak ditulis, tidak dibukukan dalam satu buku ini. Ada beberapa teks yang dengan versi yang berbeda yang tidak ditemukan dalam jilid ini atau dalam kitab ini, sehingga sebagian ulama lebih menyebutnya ini bukan sebuah kitab tapi sebuah kutub atau risalah, yang mana ini merupakan bagian dari risalah besar dari kitab besar tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari kitab-kitab yang lain yang itu insya Allah pada forum yang lain akan mungkin kita sampaikan. Namun untuk pembahasan ini kita lewati dan kita langsung masuk bab yang kedua. Insya Allah ini adalah bab yang baru, bab penjadid. Kita masuk pembahasan bab yang kedua, itu atharul hasanati 'alan nafsi, yaitu dampak atau pengaruh kebaikan atau amal soleh atas jiwa manusia. Jadi dampak amal soleh atau kebaikan terhadap jiwa manusia. Ini bab yang kedua. Setelah kita menyelesaikan bab yang pertama, itu ta'rifut tazkiyah, pengertian atau definisi dari tazkiyatun nafs. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan bab yang pertama telah disampaikan banyak nukilan, baik itu berasal dari Al-Quranul Karim, dari hadis atau asar, baik asar sahabat maupun sunanu hadis Rasulullah SAW. Begitu pula nukilan-nukilan dari para ulama lain berkaitan dengan urgensi dari tazkiyatun nafs ini, sehingga begitu pentingnya, begitu urgennya tazkiyatun nafs ini. Banyak ayat Al-Quranul Karim yang secara khusus membicarakan tentang tazkiyatun nafs, dan ini merupakan pondasi yang sangat dasar yang harus dipahami oleh setiap muslim sebelum dia melangkah dan mempelajari ilmu-ilmu lain ataupun mempelajari masalah-masalah lainnya dari urusan agama mereka. Karena tazkiyatun nafs ini sekali lagi merupakan pondasi dan merupakan sebuah persiapan jiwa dalam menerima hidayatul irsyad wa dalalah dan juga hidayatul taufik dari ajaran wahyu Al-Qur'anul Karim yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Jibril alaihissalam kepada Nabi kita, kekasih kita, Nabi yang terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap ayat dari Al-Quranul Karim, sekali lagi kami ulang, setiap ayat dari Al-Quranul Karim maupun hadis atau sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, semuanya bermuara dan mengacu, menitik beratkan kepada tazkiyatun nafs. Artinya baik itu sebuah perintah, baik perintah wajib maupun perintah anjuran, ataupun sebuah larangan, baik larangan yang bersifat tahrim, haram, ataupun larangan yang bersifat makruh, maka tujuan dari pensyariatan itu, tujuan dari tasyri' itu sendiri tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai jiwa yang sempurna. Dengan kita melakukan syariat itu, dengan menunaikan syariat sesuai dengan hak-hak yang semestinya, maka manusia akan dapat mencapai derajat jiwa yang sempurna, akan mencapai derajat jiwa yang bersih, jiwa yang kokoh, iman yang benar. Dan ini sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahwasanya nanti di akhirat, di yaumil akhir, ketika udah pengadilan,
maka apapun baik harta maupun anak keturunan tidak bermanfaat lagi bagi kita semuanya, kecuali yang datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang suci, dan dengan jiwa yang luhur karena mengikuti, tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam millat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk awal pembahasan di bab yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan ilmu dan hikmah dalam diri kita, dan kita mampu untuk melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada hal itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan hati yang tenang, hati yang lurus kepada kita semuanya untuk menetapi dinul Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan kemudian diikuti oleh para sahabatnya alaihi wassalatu wassalam dan para ulama terbaik setelah beliau alaihi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.